Calon pengantin atau biasa disingkat catin yang akan menikah merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga. Sehingga sebelum menikah, catin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Karena ini sebagai lanjutannya ke arah program stunting dimulai dari hulu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk penurunan angka stunting. Dengan demikian, mulai dari hulu catin akan dipersiapkan untuk memberikan keturunan yang sehat dan berkualitas. Narasumber nanti yang pertama Ibu Nur Kamalia sendiri tentang peran PKK, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Yasmin dari Dinas Kesehatan. Kemudian pesertanya hari ini 60 orang, terdiri dari tim penggerak PKK Kecamatan 21 orang, Pokja 4 Kecamatan 21 orang, tim penggerak PKK Desa 11 orang, kemudian dari Pokja 4 Kabupaten 6 orang. Pelaksanaan hari ini Rabu 23 Juni di Gedung PKK Kabupaten Jombang. Untuk itu kami mohon berkenan Ibu Wakil Ketua 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pokja 4 yang telah melaksanakan kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa. Karena untuk mempersiapkan calon-calon daripada keluarga yang itu yang akan menjadikan bakal mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir di tempat kami. Tentunya niat dari langkah ibu-ibu dari kecamatan, ada yang dari Wonosalam, dari Ngusian yang jauh, tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat, barokah serta dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Jombang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pokja 4 tadi, bahwa kegiatan hari ini calon pengantin itu sangat penting untuk dipersiapkan. Maka sekarang ada SK 3 Menteri ya Ibu, sehubungan dengan calon pengantin antara Kemenag, Kesehatan dan yang nanti akan ditambah lagi dengan Kementerian PPA dan Mendagri. Untuk apa? Mempersiapkan calon pengantin tadi. Kenapa kok sangat diperhatikan? Karena untuk menjadikan keluarga itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada bagaimana caranya. Maka dipersiapkan dengan ada pendidikan, ada pada waktu Rapa itu Kemenag menyiapkan namanya kursus catin ya. Ya. Bimbingan perkawinan. Kalau dulu terkenal dengan kursus catin, sekarang ada bimbingan perkawinan. Ternyata untuk itu tidak hanya mudah, tidak mudah. Di mana sekarang ini kasus perceraian di era pandemi ini meningkat tajam. Yang dampak yang sekarang nyata yaitu timbulnya angka stunting yang cukup tinggi. Kenapa stunting muncul? Karena dilahirkan oleh ibu-ibu yang belum siap. Ibu yang belum siap secara reproduksinya. Maka kenapa kalau di kami di Dinas Pemberdayaan Penduduk ada program pendewasaan usia perkawinan. Jadi hal seperti itu, maka reproduksi sehat ini adalah sangat penting ya. Selain pada remaja dan calon pengantin yang muaranya akan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, berkualitas sehingga bebas dari stunting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakhadiran Ibu Ketua. Untuk itu kegiatan
Sosialisasi kesehatan reproduksi calon pengantin saya nyatakan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Calon pengantin adalah bakal yang akan mewujudkan keluarga yang sejahtera tadi. Maka perlu ilmunya. Ilmunya yang hari ini disampaikan adalah tentang reproduksi sehat. PKK di mana perannya? Sangat luar biasa. PKK mempunyai peran ujung tombak yang sampai ke dasawisma. Harapannya ilmu yang kita sampaikan nanti di bawah, kalau perlu anggota PKK yang ada di bawah itu mempunyai suatu kayak tempat konsultasi gitu ya, untuk tentang keluarga, tentang reproduksi di dalamnya. Kesehatan reproduksi, saya kira ini secara definisinya, keadaan sehat itu secara fisik, mental, dan sosial itu secara utuh, tidak bisa dipisahkan. Anak pun dia secara IQ cerdas, tapi komunikasi sosialnya tidak, maka dia juga EQ-nya, maka dia akan kurang. Begitupun untuk reproduksi ini. Jadi tidak semata-mata bebas dari penyakit kecacatan saja, cuma sistemnya, proses reproduksinya juga akan berdampak. Ini alur pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Nanti secara ilmunya akan dibahas oleh Bu Yasmin, bahwa calon pengantin ini otomatis akan ke kelurahan ya, atau ke desa. Dia melaporkan, menyampaikan niatnya untuk mengurus sesuatunya. Maka kemudian KUA atau lembaga agama itu yang akan mendaftar, pencatat, ada kursus calon pengantin atau yang kita bimbingan pengantin. Mekanismenya bagaimana? PKK ini adalah wakil dari ibunya masyarakat. Jadi PKK mengkoordinasikan, menyampaikan kepada masyarakat dengan kerjasama dengan sektor-sektor yang terkait ya. Peran PKK bagaimana dengan organisasi masyarakat yang ada sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan? Tentunya adalah peran PKK bagaimana mengidentifikasi siapa yang mau menikah, diberi pengetahuan, kamu harus mengikuti dulu bimbingan perkawinan, itu sangat penting. Nah, PKK sebagai wadah kegiatan masyarakat yang mempunyai peranan dalam membantu program pemerintah melalui gerakan yang bertujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju, mandiri, termasuk mendukung kesehatan reproduksi calon pengantin. Jadi PKK sudah jelas programnya ya, bagaimana peran kita untuk mewujudkan keluarga tadi. Kalau PKK itu sebenarnya bukan organisasi perempuan, tapi tidak hanya perempuan, tapi adalah keluarga. Bagaimana, makanya tanggal 29 Juni itu Hari Keluarga Nasional. Di dalamnya adalah PKK yang punya hari tadi. Karena keluarga adalah binaannya dari PKK. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua sebagai anggota PKK. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mengenal lebih dalam tentang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Nah, kenapa sih ibu-ibu semua ini perlu perso lebih dalam tentang kesprocatin? Saya singkat begitu Ibu nggih, biar gampang, biar enggak terlalu panjang. Dan ibu-ibu, ini adalah gambaran pelayanan Catin di Puskesmas tahun 2019 dan tahun 2020. Di mana di situ bisa dilihat bahwa ada beberapa yang ini menjadi poin perhatian. Salah satunya misalnya masalah anemia. Anemia ini adalah masalah sejak dahulu kala yang sampai sekarang belum bisa tuntas kita atasi. Anemia juga akan menjadi salah satu faktor pendukung untuk penyebab stunting. Penyebab kematian ibu yang paling mendekat dengan anemia. Karena hamilnya tidak sehat sehingga persalinannya beresiko tinggi mengalami perdarahan, bahkan akan mengancam nyawa ibu. Ya. Masih banyak kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan.
Kemudian gizi kurang. Gizi kurang ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan janin. Mempengaruhi masa 1000 HPK. Ujung-ujungnya juga menjadi kontribusi dalam kejadian stunting. IMS, kalau IMS itu infeksi menular seksual. Yang kita sasar di sini sebetulnya lebih utama ke sifilis, Ibu. Sifilis, perso sifilis nggih. Kalau dulu zaman dulu orang bilang niku familiarnya itu raja singa. Nah, karena ketiga penyakit ini HIV, hepatitis dan IMS yang sifilis khususnya itu yang bisa ditularkan ibu hamil kepada bayi di dalam kandungan. Sedangkan IMS yang lain ya kita temui. Nah kalau kena gonore aja Bu, kelihatannya gonore kencing nanah. Tapi kalau enggak diobati, dia menyebabkan infertilitas loh Bu. Jadi gonore itu komplikasinya mandul. Nah sekarang masuk ke apa di dalam isi di pemeriksaan case procatin itu. Nah ini ada informasi-informasi yang akan disampaikan kepada calon pengantin itu Ibu. Dia dapat informasi tentang kesehatan dan fungsi reproduksinya, haknya dalam reproduksi, bagaimana menyiapkan diri dalam masa sebelum menikah, bagaimana dia punya angen-angen sudah bisa ngerti perencanaan kehamilan dan pilihan dalam ber-KB-nya, pencegahan terhadap kejadian infertilitas, waspada, setahun dadi manten, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tiap hari bisa bertemu, tapi kok belum hamil-hamil, nah itu waspada Ibu, itu sudah waspada pertama kemungkinan adanya masalah infertilitas ya. Kemudian kondisi kesehatan dan penyakit yang perlu diwaspadai termasuk di situ tadi infeksi menular seksual dan HIV. Kemudian pencegahan stunting dan 1000 HPK. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kita punya perjanjian kerjasama dengan PKK dalam hal case procatin ini melalui sosialisasi dan menginformasikan tentang aplikasi kesehatan calon pengantin. Di mana aplikasi Kescatin ini bisa diinstal melalui HP. Sehingga kalau ibu-ibu tidak perlu panjang lebar menyampaikan informasi tentang Catin ini. Karena ada 2 menu utama di aplikasi tersebut. Menu tentang informasi kesehatan dan satunya menu layak hamil. Jadi nanti dia ngeklik sendiri, dia nyari-nyari sendiri di sana. Nah, di dalam perjanjian kerjasama kita antara Dinkes dengan PKK, PKK mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan aplikasi ini seluas mungkin Bu. Tidak hanya untuk calon pengantin, remaja boleh. Demikian barangkali yang saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.